Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Mahfi Ramadan. Saya berasal dari kelas F dengan NIM 22070150134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem yang mempunyai lambang, yaitu bunyi yang bersifat arbitrer, digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu mempunyai aturan, kaidah, atau pola yang tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, maupun tata kalimat. Bila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Lambang atau ciri khas yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi. Yang dianggap primer di dalam bahasa adalah yang diucapkan. Bahasa lisan. Bahasa tulis yang walaupun dalam kehidupan modern dewasa ini sangat penting, hanya bersifat sekunder ataupun hanya pendamping. Karena sesungguhnya bahasa tulis itu adalah rekaman visual lisan. Lambang-lambang bahasa bersifat arbitrer. Maksudnya tidak ada ketentuan atau hubungan antara suatu lambang bunyi dengan benda atau konsep yang dilambangkannya. Contohnya adalah antara kata dalam kurung yang berupa bunyi kuda dengan bendanya itu sejenis binatang berkaki empat yang biasa dipakai untuk menarik beban. Jika memang ada ketentuan atau hubungan antara lambang dengan bendanya itu, tentu orang di Jawa Tengah akan menyebutkan kuda juga dan bukannya jaran. Fungsi bahasa yang terutama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda gambar, isyarat, atau cara lain. Namun demikian, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Setiap bahasa sebenarnya mempunyai ketetapan atau kesamaan dalam hal tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat, dan tata makna. Tapi karena berbagai faktor yang terdapat di dalam masyarakat, pemakai bahasa itu seperti usia, pendidikan, bidang kegiatan agama, kebudayaan, dan sebagainya, maka bahasa itu menjadi tak seragam benar. Bahasa itu menjadi bervariasi, mungkin tata bunyinya yang tidak persis sama, mungkin tata bentuknya, dan mungkin juga tata kalimatnya. Ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Sebagai alat komunikasi, bahasa lisan lebih sempurna daripada bahasa tulis. Dengan bahasa lisan, kita dapat lebih mudah menyampaikan pikiran, perasaan, atau gagasan kepada orang lain. Karena bahasa lisan itu dibantu oleh intonasi, gerak-gerik, dan mimik. Sedangkan dalam bahasa tulis, intonasi, gerak-gerak, dan mimik ini tidak dapat digambarkan atau dilambangkan dengan sempurna. Seperti halnya kita membaca sebuah novel. Kita cuma hanya bisa membayangkan apa yang terjadi pada timeline novel itu, dan kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, ternyata berkomunikasi dengan bahasa tulis tidak semudah seperti berbahasa lisan. Menyusun kalimat, memilih kata, dan menempatkan tanda baca harus dipikirkan secara cermat. Kalau kita ingin yang akan kita sampaikan itu dapat diterima oleh pembaca persis seperti yang kita mau. Dikarenakan manusia akan terus berevolusi, maka bahasa juga harus berevolusi. Makanya akan muncul dua versi bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-formal. Bahasa baku biasanya digunakan untuk acara atau hal-hal yang berbau formal, contohnya seperti rapat negara atau hal-hal penting lainnya. Selain itu, ada juga bahasa non-formal atau bahasa gaul. Bahasa ini biasanya digunakan oleh sesama teman yang saling berbincang atau bercanda. Sekarang ini bahasa non-formal sangat sering digunakan dalam media sosial dan dunia modern saat ini. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahasa sangatlah beragam karena bisa dikonversikan ke dalam banyak media. Bahasa juga merupakan kunci manusia bisa berkomunikasi antar sesama. Tanpa bahasa, mungkin peradaban kita saat ini tidak akan maju seperti sekarang. Bahkan beberapa penelitian yang sempat saya baca mengatakan bahwa awal kemajuan manusia purba adalah pada saat mereka bisa berkomunikasi. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.